Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a as-siyama tahdiyan lin-nufusi wa tazkiyatan lil-qulubi wa ja'alahu wasilatan li bulughit taqwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puja dan puji kepada Ilahi Rabbi yang menciptakan 7 lapis langit juga 7 lapis bumi, yang menciptakan kita dengan segala bentuk yang elok dan sempurna. Juga solawat bermahkotakan salam kepada seorang pemuda revolusioner Islam yang merubah cara berpikir manusia, yang merubah pandangan manusia, yang awalnya keterbelakangan menjadi visioner dan penuh dengan perkembangan. Seorang pemuda yang lahir di padang pasir, seorang pemuda yang digelar dengan julukan Al-Amin, yang lahir di kota Mekah, yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita semua adalah kita bisa tiba di bulan Ramadan dengan keadaan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Maka oleh sebab itu sudah pastilah, sudah tentulah bagi kita menambah amalan-amalan kebaikan kita, membentuk jiwa kita dengan jiwa yang baru, sebagaimana disebutkan dalam satu ilmu kedokteran, dalam ilmu medis disebutkan bahwasanya otak dan tubuh butuh 30 hari untuk melakukan regenerasi perbaikan kepribadian. Maka dengan kebutuhan 30 hari di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi momentum yang besar bagi kita semua. Namun sayang seribu sayang, masih banyak orang-orang yang lalai bahkan enggan melakukan ibadah di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, izinkan saya Al-Faqir menyampaikan sebuah syarah yang berjudul Kesalahan Terbesar di Bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita garis bawahi bahwa bulan Ramadan ini merupakan momentum bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi momentum bagi kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah diwajibkan pula. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka sayang, sangat sayang apabila kita mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh kemungkaran dan dosa. Sebagaimana salah satunya banyak kita lihat di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang bahkan hingga detik ini enggan untuk berpuasa. Dikarenakan apa? Menurut yang sudah kita lihat, bukan karena dia tak mampu menahan lapar, bukan karena dia tak mampu menahan dahaga, namun apa? Sebab pertemanan, dia mengikut-ikuti temannya. Maka dari itu perlu kita pelajari lagi, perlu kita pahami lagi apa makna puasa yang sebenarnya. Dalam satu hadis disebutkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan bermimpi, beliau melihat 2 orang malaikah mendatangi beliau, kemudian mengajak beliau untuk naik ke atas gunung. Ketika beliau sampai di atas gunung, beliau mendengar, beliau melihat bahwasanya ada suara terikan amat luar biasa besar yang amat mengerikan. Beliau bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, suara apakah itu?" Kemudian malaikat menjawab, "Itulah suara-suara penghuni neraka." Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Rasulullah turun. Ketika Rasulullah turun, Rasulullah melihat ada orang yang dia digantung secara terbalik dengan ikatannya dari urat-uratnya. Kemudian dilihat mulutnya berdarah serta berobek-robek. Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa dengan orang tersebut?" Kemudian malaikat menjawab, "Itulah orang-orang yang dahulu dia enggan berpuasa dan berbuka puasa sebelum tiba pada waktunya." Na'udzubillahi min zalik. Maka oleh sebab itu teman-teman semuanya,
perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Begitu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan kebaikan. Jangan sekali-kali kita isi dengan Ramadan ini dengan tidak berpuasa. Karena itu merupakan salah satu dosa terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kalian semua, kita membimbing diri kita semua untuk kembali kepada jalannya Allah, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian syarah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan kalam saya yang kurang sempurna ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.